Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Saya Ciasa Dini Harisanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang media massa dan politik. Seperti yang kita tahu bahwa media massa dan politik di zaman sekarang itu memiliki suatu hubungan. Makanya saya akan menjelaskan untuk kalian semua. Sebelum saya masuk ke hubungan mereka, saya akan menjelaskan tentang media massa terlebih dahulu. Media massa itu memiliki artian sebagai sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Seperti yang kita tahu, kalau media massa itu sebenarnya udah ada dari zaman dahulu. Contohnya adalah radio dan surat kabar. Kalau di zaman sekarang, media massa itu mengalami peningkatan karena teknologi di dunia ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, peningkatannya itu seperti apa sih? Peningkatannya itu seperti adanya internet di gadget kita, di laptop kita, dan hal itu yang buat kita jadi gampang banget untuk dapatin informasi mengenai apa saja dari seluruh penjuru dunia. Lalu kalau misalnya dalam bahasa, media massa itu punya artian tersendiri. Massa itu memiliki arti sebagai sekelompok atau perkumpulan, dan media itu sebagai perantara. Kalau misalnya kita gabungkan pengertian mereka berdua, maka akan menjadi perantara yang digunakan oleh kelompok atau suatu kumpulan yang memiliki hubungan satu sama lain dan digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi di antara mereka. Lalu selanjutnya adalah pengertian tentang politik. Politik ini sebenarnya itu memiliki arti sebagai proses pembentukan serta pembagian kekuasaan yang ada di masyarakat dalam bentuk sebuah proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan tatanan kenegaraan. Nah, politik itu sebenarnya memiliki tujuan nih. Tujuannya adalah mengusahakan kekuasaan yang sesuai dengan norma hukum, sesuai kaidah demokrasi yang berlaku, dan dikelola dengan tujuan mempertahankan kerangka suatu negara. Lalu kita masuk ke hubungan mereka. Jadi sebenarnya media itu sangat penting dalam politik. Kenapa sih bisa penting? Karena media itu memiliki 4 peran. Nah, 4 perannya itu ya, yang pertama, memberikan informasi dan membantu masyarakat mengetahui secara jelas tentang dunia di sekelilingnya. Yang kedua, perannya itu menyusun agenda masyarakat. Jadi media itu sangat membantu masyarakat dalam menyusun agendanya. Yang ketiga, yaitu media membantu hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat. Jadi masyarakat tuh bisa saling berhubungan lewat media massa. Yang keempat, media massa digunakan untuk membujuk khalayak yang mencari keuntungan dari pesan yang diterimanya. Melalui media banyak yang mencari keuntungan. Yang kelima, media sebagai hiburan. Sebagian besar media melakukan fungsi sebagai media yang memberikan hiburan kepada masyarakat. Dari beberapa peran media di atas, kita dapat mencermati bahwa pada setiap peran yang dimiliki oleh media seringkali terdapat unsur-unsur politik. Contohnya nih, pada poin keempat, media digunakan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diamati dari para pemilik media yang menggunakan medianya untuk mempromosikan diri atau melakukan pencitraan. Contohnya nih, iklan yang dibuat oleh Abu Rizal Bakri di TV One yang bertujuan untuk membangun citra dirinya. Terus ada juga dari acara di Metro TV namanya adalah Republik Mimpi yang isinya adalah membicarakan tentang politik di Indonesia. Lalu, hubungan media dengan politis dan kegiatan komunikasi politik itu apa sih? Hubungan mereka itu yang pertama, saling ketergantungan antara media dan politikus. Media massa memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan komunikasi politik. Dalam komunikasi politik mekanistis, politis disebut sebagai komunikator politik.
Nah, politikus dan aktivis harus melaksanakan komunikasi politik untuk memperoleh dukungan massa atau dukungan pendapat umum. Oleh sebab itu, para politikus atau pejabat atau siapa saja yang ingin memanfaatkan media massa sebagai media komunikasi politik harus memiliki kemampuan yang prima dalam menciptakan berita, yaitu peristiwa yang aktual. Selain itu, hubungan media massa dengan politikus itu sebenarnya bersifat mutual simbolis. Media memerlukan berita politik dan politikus dapat menjadi objek berita atau narasumber berita. Informasi dari media, terutama pendapat yang disalurkan oleh masyarakat, selalu menjadi masukan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Justru itu, politikus dengan media massa memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Lalu yang kedua adalah peran media mendukung kegiatan komunikasi politik. Komunikasi massa itu memiliki 6 fungsi. Yang pertama adalah menghibur, meyakinkan, menginformasikan, menganugerahkan status, membius, dan terakhir adalah menciptakan rasa kebersatuan. 6 fungsi komunikasi massa tersebut tentunya sangat mendukung berbagai kegiatan komunikasi politik. Yang paling dapat dirasakan yaitu fungsi meyakinkan. Fungsi meyakinkan terhadap tokoh politik dapat dilakukan media massa melalui persuasi kepada halayak dalam 4 bentuk. 4 bentuknya apa aja? Yang pertama, pengukuhan dan membuat sikap kepercayaan dan nilai seseorang. Yang kedua, mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. Yang ketiga, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai sesuatu. Sehubung dengan fungsi meyakinkan itu, pemimpin politik, aktor, atau bahkan aktivis politik tentu sangat terbantu dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan komunikasi politik. Yang ketiga, hubungan yang ketiga itu adalah media dan gejolak politik. Fungsi yang ditunjukkan oleh media sebagai institusi politik salah satu fungsi yang telah dirancang oleh Soeharto dan elit negara dalam negara berkembang adalah mempromosikan ideologi nasional dan melegitimasi proses pembangunan. Dalam menjalankan fungsi ini, pers adalah sebagai sebuah agen stabilitas yang bertugas membantu melestarikan tatanan sosial politik. Fungsi ini umumnya berkaitan dengan istilah development journalism. Fungsi kedua adalah memonitor tatanan politik pada masa damai, melakukan checks dan balance. Fungsi ketiga adalah sebagai firefighting, yaitu membantu dalam menentukan hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi saat krisis. Yang terakhir, hubungan terakhir adalah media sebagai saluran persuasi politik atau kampanye politik. Nih, di era yang sekarang yang serba digital, kampanye politik itu bisa dilakukan di media massa. Contohnya aja yang pengalaman yang kemarin tentang pemilu yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden kita. Mereka sama-sama melakukan pembangunan citra melalui media massa di TV, di akun sosial media kayak Twitter dan Instagram, dan beberapa calon-calon yang lainnya kayak calon wali kota atau gubernur juga pasti sudah melakukan kampanye melalui media massa. Kenapa bisa terjadi? Karena setiap masyarakat itu bisa mengakses media massa dengan sangat mudah di zamannya sekarang dengan bantuan internet yang sudah sangat maju. Dan hal itu membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai calon-calon pemimpin yang akan mereka pilih.
Makanya ada media sebagai saluran persuasi politik atau kampanye politik. Nah, sampai di situ penjelasan dari saya tentang hubungan antara media massa dan politik. Selebihnya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung diskusi pada hari Jumat nanti. Jadi, saya mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!